Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Telkom ya. Tadi di sesi 1 belum sempat kita bahas. Kita akan cek untuk saham Telkom hari ini turun koreksi 1,31% ke level 3010. Ini kalau kita lihat sih untuk Telkom kemarin buat swing low baru ya di area 2700-an, jadi kita update aja untuk area support resisten terbarunya untuk saat ini. Untuk saham Telkom supportnya kemarin sempat naik mencoba breakout ya, cuman gagal breakout di atas 3080. Ini resisten terdekatnya sih hari ini turun ke 3100. Kalau supportnya ya di sini 2720 udah jadi supportnya, cukup dalam ya untuk supportnya. Tapi kalau melihat harga saat ini sih sebenarnya untuk saham Telkom menarik juga ya buat dilirik buat yang belum punya untuk saham Telkom. Kalau kita lihat untuk transaksinya TLKM asingnya net sell 19,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini. Hari ini yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh sih. Untuk asingnya net buy, lokalnya net sell. Untuk lokalnya yang masuk ada YU dan yang keluar ini untuk asing ya. Untuk lokalnya net buy, untuk asingnya net buy, untuk asingnya net sell. Untuk asingnya yang masuk ada YU. Kemudian YU net buy 25,3 M, yang keluar ada ZBCC, yang keluar lebih banyak sih. Harganya turun cuman nggak dalam-dalam banget. Coba kalau kita lihat dari tanggal 3 dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Telkom sebenarnya ada yang akumulasi, ada yang mulai masuk juga untuk asingnya yaitu AK, RX ya. Versi asing ini net buy, walaupun untuk AK masih cenderung trading. Untuk hari ini tanggal 10 AK-nya masih masuk. Untuk RX-nya keluar cuman 3M aja. Jadi semoga aja untuk saham Telkom ini ya bisa paling enggak sideways dulu untuk besok, mudah-mudahan ya. Kalau breakout di atas 3070 ya bagus, ada potensi ngejar 3300 ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Telkom. Buat patokan resistennya 3070 3080 area sini sih. Semoga aja bisa breakout ya untuk minggu ini. Kalaupun turun ya ini jangan buru-buru average down mungkin, atau kalau mau swing misal besok merah ya tunggu aja dekat area support. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL ini yang menarik ya. Menariknya hari ini ex-date untuk saham MTEL itu, tapi harganya bisa bertahan di atas supportnya walaupun sempat turun lumayan dalam tadi. Sempat ke 6010 bahkan ya untuk 610 bahkan untuk harga terendah MTEL. Hari ini sempat ditutup merah dulu tapi menjelang close market itu ditarik naik. Intinya jangan jaga harga untuk saham MTEL ini ex-date loh, jadi udah dapat misal ambil ketika MTEL itu udah ada rumor mau bagi dividen, itu udah dapat dividen sama dapat capital gain ya. Ya ini cukup kuat untuk saham MTEL. Ya semoga aja untuk kedepannya masih bisa naik sih untuk untuk besok. Kalau masih hijau target price-nya ini resistennya ada di 660. Kalau kita lihat yang udah habis bagi dividen, MTEL itu rebound naik ya. Ini tuh bagi dividen malah naik, habis bagi dividen ya sempat turun sih tapi habis itu naik lagi. Ini mudah-mudahan aja karena hari ini ditutup di atas area ya di area sub resistennya sih, jadi ya mudah-mudahan bisa hijau sih untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya MTEL hari ini tanggal 10 untuk asingnya net sell sih. Kalau kita lihat yang masuk siapa, OD, dan kalau kita perhatikan di sini untuk OD akumulasi ya. Jadi menarik ini pas ex-date OD-nya malah nampung 14,4 M akumulasi nih. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir untuk OD
cenderung entry di saham MTEL ya. Ini kelihatan sekali OD terus ngumpulin saham MTEL. Dan mudah-mudahan sih untuk besok masih bisa hijau ya. Kalaupun turun selama OD nggak distribusi sih, dan nggak ada distribusi dengan jumlah yang banyak juga untuk saham MTEL, mudah-mudahan bisa uptrend ya. Oke, itu untuk saham MTEL, apalagi di harga saat ini sebenarnya cukup menarik. Untuk saham MTEL ini fundamentalnya cukup bagus ya. Untuk polanya juga kalau kita perhatikan naik turun ini, jadi ini udah buat swing low yang cukup dalam. Mudah-mudahan bisa rebound naik. Untuk target price nya paling nggak mudah-mudahan di 680, berikut di atas itu bisa ke 720. Oke, itu untuk saham MTEL ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Hari ini turun ya, turun 1% lebih ke level 4.510. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini tanggal 10 Juni, aslinya net sell 13 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham ASII tanggal 10 Juni secara keseluruhan sih YU nampung 30 M ya. Jadi ditampung YU versi asing sih. Yang jualan asing dan yang nampung asing juga. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya ada yang nampung ya. Ini sih kayaknya ini ya, kemungkinan akan sideways dulu di area resistennya ini ya, kurang lebih di level 4.550-an lah, lebih kurang di area-area sini. Mungkin seperti itu ya untuk saham ASI. Tapi kalau langsung di kamera ya jangan buru-buru buat average down lagi, atau jangan buru-buru buat entry karena supportnya ada di 4290 ya. Kalau mau nyicil-nyicil lagi, disclaimer sih ini harganya udah lumayan menarik. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kalau mau entry untuk jangka panjang mungkin bisa dipertimbang, bisa ya boleh dipertimbangkan ya, boleh dipertimbangkan. Tapi kalau untuk trading mungkin nunggu lebih liquid lagi. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Kayaknya udah cukup lama ya nggak kita bahas karena harganya cenderung di sini-sini aja. Sideways konsolidasi habis bagi dividen ya, di sini-sini aja. Untuk pergerakannya di range area antara support 22.100-an sampai 23.500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR hari ini tanggal 10 Juni aslinya net sell 29,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham UNTR tanggal 10 Juni ya. Yang keluar ini didominasi broker-broker asing, aslinya keluar di saham UNTR dan yang nampung lokal. Kemungkinan untuk besok kayaknya juga masih ini sih sideways karena ini udah di area support. Mungkin buat teman-teman yang misal minat berspekulasi buy di saham UNTR ya, mudah-mudahan bisa rebound naik ya. Nanti target price-nya ya di area 23 ribuan lah, diamankan aja. Soalnya kalau buat langsung terbang kayaknya belum ada sentimennya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham UNTR, selama nggak jebol aja untuk besok di bawah 22.100-an ya. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak. Ini udah cukup lama nggak kita bahas ya, harganya udah di bawah ini. Ini buat naik lagi ke harga 200-an kayaknya agak berat sekali ya. Hari ini kelas di 124 minus 6% lebih, ini masuk lagi ke area bottomnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, foto turun, Bukalapak turun. Aslinya net sell ya 8,3 M, nilai transaksinya juga 24, jadi hitungannya keluarnya lumayan banyak. Hari ini untuk saham Bukalapak yang nampung SQ ya, yang nampung SQ versi lokal. Untuk besok sih kalau melihat candlenya hari ini kurang bagus ya, takutnya kalau masih merah jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke 117, 115. Ini area support terdekatnya. Jebol di bawah itu ya udah, mending yang belum punya posisi jangan entry dulu ya, takutnya kayak Goto nanti ke 50
ya, semoga aja enggak sih. Kalau untuk valuasinya coba kita lihat. Pendapatannya sebenarnya ya ini sih membaik ya kuartal 1 ini. BBB-nya 0,5, tapi wah ini kalau lihat liquidity-nya bener nggak nih? Cash ratio-nya 1800%. Cashnya banyak ya berarti ini untuk saham Bukalapak. Cuman ya ini bisnisnya apa ya? Mungkin ada yang masih pakai aplikasinya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemungkinan sih kalau lihat valuasinya emang bagus, menarik ya. Cuman kayaknya sih kalau turun bisa ke 115 ada tanda-tanda pullback, disclaimer lah kalau mau spekulasi buy, mudah-mudahan bisa rebound naik. Oke, itu untuk saham Bukalapak ya. Selanjutnya kita akan cek saham MTech ini yang harganya malah masih turun. Waktu itu naik cuma technical rebound aja ya, mentok di sini 460-an malah turun. Lagi ini jebol support. Hati-hati kalau masih merah untuk besok ya, supportnya lumayan dalam, bisa ke 340-an lagi, 350 itu area support selanjutnya untuk saham MTech. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, MTech hari ini tanggal 10 Juni asingnya nggak net sell 100-an juta sih, untuk nilai transaksinya juga nggak terlalu gede, cenderung sepi ya. Kalau kita lihat untuk lebih detail MTech hari ini, transaksinya ya seperti ini. Jadi kalaupun mau entry untuk trading pun kayaknya kurang bagus untuk saat ini ya, kurang liquid lah, kurang ramai. Atau pantau aja dulu mungkin, soalnya sekali ngegas lumayan ini untuk persentasenya ya, untuk likuiditasnya lumayan kalau sekali ngegas. Dan kalau kita perhatikan juga kadang volatilitasnya tinggi, kadang sepi. Kalau masih sepi mending wait and see aja dulu, tapi kalau ramai disclaimer kalau mau untuk trading ya. Buat patokan resistennya ada di 424 dan supportnya lumayan dalam 350. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Bukannya breakout malah turun lagi ya karena support ini untuk saham Arto. Untuk supporternya masih di 2010 2020 mungkin. Jadi ini lebih dekat karya support. Lihat candlenya juga kayaknya masih bisa turun dulu untuk besok di awal market ya. Pantau di 2030 ke bawah, mungkin kalau di area situ ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau untuk entry untuk swing atau trading ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini turun, asingnya keluar 9 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Arto tanggal 10 Juni secara keseluruhan ada sedikit distribusi yang keluar didominasi broker-broker asing ya. Yang lokalnya pun juga ada yang keluar, yaitu OD 6,9M cenderung distribusi. Untuk asingnya yang keluar ada AKCCZP. Kalau menurut saya sih untuk skenario-nya akan seperti ini sih untuk saham Arto. Ada potensi turun dulu, nguji area support mungkin di 2030 bisa dipertimbangkan kalau ada tanda-tanda pullback ya. Mudah-mudahan dijaga di atas itu, di atas area supportnya ini 2020-2030. Nanti kalau naik target price-nya di 2400, 2400. Jadi open di area support, target price di sini, nanti antisipasi di sini ya. Jadi resikonya nggak terlalu dalam. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGR ya. SMGR masih mencoba breakout. Untuk hari ini cuman belum berhasil ya. Ditutup naik 2,24%, close di area resistennya. Untuk resistennya 4150, 4150 ya. Untuk resistennya belum bisa breakout. Ya mudah-mudahan besok bisa breakout, cuman kalau candlenya langsung merah mungkin ya udah floating profit, ambil di bawah, nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya nanti turun lagi karena support kan sayang floating profitnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, SMGR hari ini tanggal 10 Juni asingnya net sell 2 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini, SMGR hari ini tanggal 10 secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang akumulasi sih kalau kita perhatikan ya.
cuman lokal ini yang masuk didominasi broker-broker lokal. Asingnya pun sebagian masih ada yang masuk, sebagian masih keluar. Cuman lumayan mendominasi juga ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk RX sama KZ versi asing ini 100% transaksinya buy di saham SMGR. Jadi kemungkinan kalaupun turun itu suatu saat juga naik lagi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways untuk besok ada potensi breakout, malahan kalau bisa breakout bagus. Untuk target price selanjutnya ke 460 itu resistance selanjutnya, misal besok bisa breakout ke 460, 4600 ya. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Naik cuman masih malu-malu ini untuk saham TPIA. Naik 2% lebih ke level 8675. Untuk resistennya masih di 8900-an. Atau kita coba update aja untuk area support resistennya ini untuk saham TPIA. Mengingat harganya juga udah cukup tinggi. Ini kok nggak hilang-hilang ya. Delete. Misal kita update untuk area support resistennya. Untuk TPIA ya, berarti untuk supportnya di sini di 8.300 itu area supportnya. 234 beberapa hari terakhir ini cenderung ini sih bertahan di atas support ya. Hati-hati aja kalau konfirmasi jebol support 8.300 atau potensi ke 7.300. Tapi kalau bisa bertahan di atas itu dan rebound naik ya, target price-nya harga tertingginya waktu itu ya di 9.900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih hari ini masuk cuman nggak terlalu banyak. Net buy 26 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini, TPIA hari ini tanggal 10 Juni secara keseluruhan sih malah didistribusi HP ini versi lokal ya, lokal yang jualan, distribusi masih asingnya yang nampung. YUKZAG. Untuk besok sih kayaknya ini sideways ya kalau menurut saya. Ya. Kalaupun jebol di bawah support ya udah, itu mungkin hati-hati, jangan buru-buru buat entry. Atau yang udah floating profit kalau mau diamankan ya, misal ambil di bawah kan, kalau mau diamankan sebagian takutnya ya turun lagi lebih dalam. Lihat aja besok apakah bisa bertahan di atas di 8.300 atau enggak. Kalau menurut saya sih kemungkinan sideways dulu di atas, sedikit di atas supportnya. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Harum. Harum hari ini naik sih, nggak sempat ke area supportnya dulu, cuman langsung hijau ya. Ini yang hijau tapi belum terlalu kuat untuk candlenya, ditutup surplus 3% lebih. Jadi untuk besok kalau merah ya jangan buru-buru buat entry ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Harum hari ini tanggal 10 Juni aslinya sih net sell 100-an juta. Kalau kita lihat lebih detail hitungannya hari ini, ada yang akumulasi yaitu BB ya, BB versi lokal 100% buy, jadi kemungkinan harganya ini dijaga oleh BB. AVGP-nya di 1143, harga penutupannya 1150, floating profit nggak terlalu tinggi. Ya kalau langsung hijau disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry ya, atau kemarin udah ambil di bawah ya, semoga aja besok bisa naik. Tapi kalaupun turun kemungkinan ini sih, kalau menurut saya kemungkinan kalaupun turun juga harganya masih dijaga ya. Untuk besok masih dijaga, nggak tahu ya untuk besok-besoknya lagi, cuman buat patokan aja 1080 itu supportnya, semoga nggak jebol. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini masih side ways ya. Untuk harganya masih nggak terlalu tinggi, volatilitasnya tidak minus 1% lebih. Untuk supportnya masih di sini. Masih di 1260-an ya. Masih di 1270 untuk support Medco. Untuk resistennya masih di
50-an. Ini kalau candlenya kecil-kecil tuh agak ragu ya buat entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Medco aslinya keluar 3M-an, dan kalau lihat nilai transaksinya hitungannya sepi sih untuk saham Medco hari ini. Kalau sepi biasanya harga sahamnya cenderung turun. Kalau kita perhatikan juga ada yang sedikit distribusi, yaitu BK 100% jualan dan yang nampung KK. BK-nya versi asing ya, ZB versi asingnya jualan, lokalnya NetB cuman asingnya lebih kuat sih distribusinya. Hati-hati aja kalau turun ya, mending tunggu di area supportnya 1270-an. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini naik cukup tinggi, terbang lagi ke 9.300 ya. Sideways naik, breakout ya, berhasil sideways di atas supportnya, hari ini terbang. Secara teknikal untuk resistennya misal besok naik ada di 9875 sih. Nah, kalau bisa breakout di atas itu ini ya, ATA lagi nih untuk saham PTRO. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah hari ini distrike akumulasi naiknya? PTRO cuan, BRPT, brand. Malahan sebenarnya ada sedikit distribusi ya. Yang di market utamanya hari ini CC NetB 9M-an. Coba kalau kita lihat dari tanggal 3. Ya kalau mau entry untuk trading sih amannya seperti itu. Soalnya kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir juga nggak ada akumulasi banget ya. Tapi mungkin karena ya ada yang jaga harga ini untuk sampai TRO, jadi buat goreng-goreng masih ada kemungkinan seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham PTRO. Kalau untuk scalping besok naik, target price-nya di 9875. Tapi kalau turun supportnya cukup dalam, jadi jangan ragu buat cut loss lah kalau harganya nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham PTRO. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kata-kata video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.